volunteer. Ya, ini kan baik, semua sudah Pak. siap berarti kan? Semua sudah siap ya? Insya Allah, Pak. Kalau ada 6 presentan, waktu kita sampai jam berapa? Sampai kalau jam 3 sampai 16.40, Pak. 16.40. Iya. Kalau ada 6, satu orang 10 menit. Cukup ya 10 menit ya? Insya Allah cukup, Pak. 10 menit berarti kan sampai setengah 4. Ini berapa SKS sih? 2 2 kan ya? SKS. Iya. Oke, tadi kita mulainya jam 3 ya karena tadi nanggung sholat dulu. Jadi selesai tadi 16.40. Iya, Pak. Bukan 16.40, 16.20 ya? Oke. Pak. Oke, baik. Ini kan berarti sampai 16.30 ya. Nanti dipercepat aja ya. 10 menit tuh maksimal gitu ya. Ini juga udah terlalu lama nanti kalau 10 menit ya. Ya, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. 10 menit satu orang maju, dipilih 3-3 silahkan. Mau pilih atau mau ngocok atau mau volunteer, yuk 3 menit diputuskan. Ya, baik, Pak. Sebentar. Mungkin sambil teman-teman diskusi, saya dulu ya, Pak ya. Gimana? Sambil menunggu teman-teman diskusi siapa yang mau presentasi, saya mulai dulu ya, Pak, presentasinya. Ya, Saya awali ya. dulu. Baik, Atau saya biar ikut. adil diacak aja deh, biar adil diacak aja. Oh Ya, gitu. diacak Oh aja ya. ya. Coba di random aja siapa 3 orang. Baik, Pak. 3 Baik-baik. orang di ini, di kasus KEK, di kasus anemi, langsung aja dipilih 3 orang. Baik, Pak. Ini sudah terpilih. Presentan yang pertama, Mbak Nurul akan mempresentasikan tentang stunting. Mau saya bantu share screen, Mbak Nurul? Siapa lagi terus biar yang lain siap-siap. Oh ya, Mbak Nurul, Mbak Santi sama Mbak Dinda. Kemudian Oke. yang anemia ada Mbak Irvana, Mbak Ismi, sama satu lagi.
Siapa? Satu lagi? Ini yang anemia hanya 2, bagaimana Pak? Oh ya sudah, 5 saja. Oh ya sudah, ya baik. Presentan yang pertama, Mbak Nurul, silahkan. Mau saya bantu share screen, Mbak Nurul? Saya coba sendiri ya Mbak ya. Ya, baik Mbak. Izin share screen Pak. Iya, silakan. Apakah terlihat? Siapa yang timekeeper-nya siapa? Saya Pak. Oke, moderatornya sekalian ya berarti ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi, SGZ MPH PhD. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang KEK, stunting ataupun anemia. Langsung saja presentan yang pertama Mbak Nurul. Waktunya 10 menit ya Mbak, silakan. Terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal artikel tentang stunting yang berjudul Maternal Nutrition Counseling is Associated with Reduced Stunting Prevalence and Improved Feeding Practice in Early Childhood, a Post-Program Comparison Study. Pendahuluan secara global, ada sekitar 161 juta anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami stunting. Menurut survei demografi dan status kesehatan terbaru, di Bangladesh terdapat 36,1% anak usia di bawah 5 tahun yang mengalami stunting. Peneliti ini perlu mencari inisiatif yang efektif untuk mempercepat laju pengurangan stunting. Inisiatif tersebut adalah dengan memberikan konseling kepada ibu tentang gizi anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menilai dampak intervensi yang diberikan seperti intervensi pemberian konseling pada ibu tentang gizi terhadap prevalensi stunting dan praktek pemberian makan pada anak usia kurang dari 5 tahun di Bangladesh. Untuk metode penelitiannya, data pada penelitian ini berasal dari survei perawatan kesehatan yang dilakukan oleh BRAC secara cross-seksional. EHC atau Essential Healthcare adalah bagian dari BRAC yang ada di Bangladesh. Semua inisiatif kesehatan telah diterapkan pada EHC, namun IMNCS atau Improved Maternal Newborn and Child Survival itu belum diterapkan. Kemudian terdapat kecamatan yang dipilih secara acak sebanyak 114 kecamatan yang diberikan inisiatif gizi atau intervensi gizi. Nah, intervensi gizi yang dilakukan itu dengan konseling gizi pada ibu balita seperti praktek pemberian makan dan gizi yang optimal untuk anak, seperti memberikan nasihat kepada ibu tentang nutrisi yang selama kehamilan dan menyusui, dan konsumsi suplemen zat besi, kalsium selama kehamilan dan menyusui. Kemudian pentingnya memberikan ASI dan PMT pada usia tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan 2 wilayah, yaitu wilayah yang tidak diberikan intervensi gizi dan wilayah dengan pemberian intervensi gizi. Nah, untuk metode penelitian, untuk sampel pada penelitian terdapat 3.009 ibu anak, kelompok intervensi sebesar 1.557 dan pada kelompok pembanding 1.452. Nah, untuk alat dan pengumpulan data, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi terkait karakteristik rumah tangga melalui wawancara dengan ibu, kemudian pengukuran antropometri dilakukan dengan menggunakan prosedur standar, kemudian yang terakhir praktik pemberian makan diukur dengan cara wawancarai ibu dari anak yang berusia 5 tahun. Nah, untuk hasil penelitiannya, di antara 1.452 anak-anak di daerah pembanding, itu sebesar 43,46% yang berasal di pusat Bangladesh pusat. Kemudian dari kelompok pembanding juga pada 15,36% itu berasal dari utara Bangladesh, kemudian dari selatan Bangladesh itu sebesar 41,8%, dan ini untuk yang kelompok intervensinya. Untuk jenis kelamin,
di antara pembanding itu yang memiliki jenis kelamin laki-laki 50,21% dan perempuan 49,79%. Untuk kelompok intervensi, untuk laki-laki sebesar 52% dan yang perempuan 47,46%. Nah, untuk hasil penelitian selanjutnya itu pengetahuan ibu tentang pemberian makan anak. Meskipun wilayah pembanding ini 8,5% memiliki pengetahuan tentang pemberian makanan anak pralaktel, namun secara signifikan lebih rendah dibandingkan wilayah intervensi. Jadi pengetahuan tentang pemberian makanan itu secara signifikan lebih rendah dibandingkan wilayah intervensi, jadi lebih tinggi pembanding. Kemudian untuk pengetahuan pemberian ASI hingga 6 bulan itu di kedua wilayah memiliki presentasi hampir sama, namun pada pengetahuan tentang inisiasi makanan, pendamping ASI, intervensi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang keragaman makanan untuk anak-anak, yaitu memiliki 4 kelompok makanan atau lebih dalam sehari dibandingkan dengan wilayah pembanding. Next, untuk praktik ibu dalam pemberian makan anak, wilayah pembanding ini pada wilayah pembanding 13,26%, sedangkan pada wilayah intervensi yaitu 9,75%. Kemudian untuk pada wilayah intervensi itu sebesar 72,3%. Meskipun di antara ibu dan anak berusia 6-23 bulan praktik inisiasi makanan pendamping ASI pada usia 7 bulan hampir serupa, namun pada kedua wilayah tersebut terjadi perbedaan keragaman makanan anak secara signifikan yang lebih tinggi itu pada wilayah intervensi. Nah, untuk status gizi di bawah 5 tahun atau keadaan stunting atau tidak stunting, prevalensi stunting pada balita secara signifikan lebih rendah pada wilayah intervensi dibandingkan dengan wilayah pembanding, yaitu sebesar 28,77%. Kemudian untuk wilayah intervensi 37,19%. Kemudian maka dari itu ditemukan bahwa anak-anak dari wilayah intervensi ini memiliki kemungkinan 25% lebih rendah untuk mengalami stunting dibandingkan dengan wilayah pembanding. Nah, untuk praktek pemberian ibu dalam pemberian makan anak, ini sepertinya slide-nya keulang, maaf, ini tadi yang udah dijelasin. Oke, untuk pembahasannya, secara keseluruhan penelitian ini melaporkan bahwa secara signifikan prevalensi stunting yang lebih rendah terdapat pada wilayah intervensi, di mana ibu dari anak-anak tersebut menerima konseling gizi. Kemudian ditemukan juga bahwa konseling gizi memiliki peran yang positif untuk meningkatkan beberapa praktik pemberian makan pada anak yang mungkin telah menghasilkan penurunan prevalensi stunting yang signifikan di antara anak-anak. Kemudian praktik ibu pada inisiasi menyusui dini atau IMD. Tinggal 2 menit lagi ya, Mbak. Oke, Mbak. Itu untuk kelangsungan hidup neonatus dan pada wilayah intervensi secara signifikan memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pembanding. Kemudian untuk peneliti ini juga menemukan bahwa pemberian ASI eksklusif secara signifikan lebih tinggi pada wilayah intervensi. Kemudian ditemukan juga bahwa wilayah intervensi memiliki prevalensi lebih tinggi pada keragaman konsumsi makanan, setidaknya 4 kelompok makanan dan juga diet minuman. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan ibu tentang praktik pemberian makan anak yang optimal secara signifikan lebih tinggi di wilayah intervensi dibandingkan dengan negara pembanding. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberian konseling gizi tatap muka kepada ibu akan efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu secara praktik pemberian makan pada anak-anak dengan tepat. Nah, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu menyatakan bahwa pemberian konseling gizi pada ibu tentang praktik pemberian makan anak adalah cara yang efektif di mana menjadi penurunan prevalensi stunting pada anak balita. Kemudian ditemukan juga bahwa penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat dijadikan sebagai garis depan untuk memotivasi ibu agar memastikan praktik pemberian makan yang tepat kepada anak-anak mereka. Terima kasih.
Baik, Mbak Nurul, terima kasih. Izin bertanya, Pak, ini langsung dilanjutkan presentasi selanjutnya atau sesi tanya jawab? Langsung. Oh ya, Ya, baik. langsung dulu. Kemudian dilanjutkan presentasi yang kedua kepada Mbak Santi, dipersilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Jihan. Ya, silakan Mbak Santi, bisa dimulai. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Syauki dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai efektivitas konseling gizi ibu berbasis fasilitas yang dipersonalisasi dalam meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi morbiditas anak hingga 18 bulan. Sebuah uji coba terkontrol secara klaster acak di pedesaan Burkina Faso. Ini adalah pedesaan di negara Afrika Barat. Jurnal ini merupakan jurnal plus one, kemudian editornya yaitu ada Jacobus and Friends, diterima pada tanggal 2 Mei 2017 dan diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2017. Next. Next Mbak Jihan. Sudah Mbak Santi. Untuk pendahuluan, perawatan dan praktik pemberian makanan yang tidak tepat selama 2 tahun pertama kehidupan meningkatkan beban kekurangan gizi anak dan berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas anak di seluruh dunia, dan khususnya di Afrika Sub-Sahara. Praktik pemberian makanan yang tidak tepat mungkin terkait dengan ketidakcukupan ketersediaan dan variasi makanan. Selama kehamilan, beberapa intervensi gizi untuk meningkatkan gizi ibu dan anak telah dinilai, termasuk konseling diet prenatal. Setelah lahir, konseling telah terbukti meningkatkan pengetahuan pengasuh atau ibu di sini dan meningkatkan pemberian ASI, makanan pendamping ASI, dan pertumbuhan pada anak kecil. Pelatihan konseling gizi dapat mengubah perilaku penyedia layanan kesehatan dan meningkatkan perolehan pengetahuan dan praktik pengasuh. Next. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk menilai efektivitas pelatihan penyediaan layanan kesehatan primer, contohnya itu melakukan konseling gizi, untuk memberikan konseling gizi berbasis fasilitas yang berpusat pada pasien dari kehamilan trimester 3 sampai 18 bulan, bayi 18 bulan setelah kelahiran untuk meningkatkan praktik diet prenatal dan postnatal, dan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak lebih lanjut. Bahan dan metode penelitian ini dilakukan di Kesehatan Honde yang terletak 250 km sebelah barat Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso atau di daerah Afrika Barat. Honde memiliki populasi 294.865 jiwa, 1 rumah sakit umum daerah, dan 27 pusat kesehatan dasar pemerintah atau puskesmas. Next, Mbak. Sudah Mbak Santi, apakah belum terlihat? Belum terlihat Mbak Jihan. Sudah Mbak, di saya sudah keganti ini. Udah bagannya belum Mbak yang randomisasi sampel? Tadi. Next Mbak. Udah Mbak. Oke. Dari 27 puskesmas yang ada di ibu kota Burkina Faso ini,
dipilih hanya 12 puskesmas, yaitu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam pelaksanaan intervensi, kemudian jumlah lokasi dibatasi oleh anggaran, dan karena ketersediaan paket primer. Jadi dari 12 puskesmas yang dipilih ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kontrol 6 puskesmas, kelompok intervensi 6 puskesmas. Dari kelompok kontrol didapatkan 1.112 ibu hamil, kemudian pada kelompok intervensi didapatkan 1.189 ibu hamil. 1.112 ibu hamil pada kelompok kontrol ini saat follow up atau saat ditindaklanjuti terdapat 7 ibu hamil yang keluar dalam penelitian, sehingga sisa menjadi 1.105. Pada kelompok intervensi terdapat 1 ibu hamil yang keluar dalam tindak lanjut penelitian, sehingga total menjadi 1.188. Kemudian dari ibu pada kelompok kontrol 1.105 ini melahirkan anak sebanyak 1.127 anak, di mana terdiri dari 21 anak kembar, kemudian 1 anak bayi lahir mati, kemudian 1 anak lahir cacat. Dan untuk bayi yang kembar ini, 21 bayi yang kembar, jumlahnya 44 bayi dikeluarkan dalam penelitian. Jadi untuk kelompok kontrol, bayi yang dijadikan dalam penelitian sebanyak 1.083 bayi. Pada kelompok intervensi, dari 1.188 ibu yang melahirkan, terdapat 1.206 anak yang dilahirkan, kemudian yang lahir kembar sebanyak 18 bayi, totalnya 36 bayi, itu juga dikeluarkan dalam penelitian, kemudian tidak ada yang lahir mati, tidak ada yang mengalami lahir cacat, sehingga untuk kelompok intervensi didapatkan 1.170 bayi. Kemudian untuk kelompok kontrol dan kelompok intervensi ini nantinya akan dilakukan kunjungan tindak lanjut sebanyak 7 kali. Next, Mbak. Berikut tabel 1, di sini definisi indikator terkait praktik pemberian makan bayi dan anak. Jadi di sini nanti kelompok intervensi maupun kelompok kontrol itu akan diberikan paparan materi sebagai berikut, yaitu mengenai inisiasi menyusui dini, makanan kolostrum, di sini sudah dijelaskan juga definisinya. Kemudian ASI eksklusif, pengenalan tepat waktu makan padat, semi padat atau lunak, frekuensi makan minimum pada 6-8 bulan, frekuensi makan minum pada 9-18 bulan, frekuensi makan minum pada 6-18 bulan, kemudian keanekaragaman makanan, dan diberi makan dengan tepung sereal yang ditingkatkan. Next, Mbak. Berikut karakteristik sosial ekonomi pengasuh dan hasil persalinan menurut kelompok penelitian. Jadi di sini untuk kelompok usia pengasuh, kelompok kontrol usia 14 sampai 20 tahun sebanyak 259 ibu, kemudian pada kelompok intervensi 257. Pada kelompok usia pengasuh 21 sampai 30, kelompok kontrol 580, kelompok intervensi 647, usia 31 sampai 50, kelompok kontrol 199 dan kelompok intervensi 206. Kemudian diikuti dengan minimal sekolah dasar, kemudian status pernikahan, kemudian kuintel skor sosial ekonomi rumah tangga, peritas intervensi antar kehamilan kurang dari 2 tahun, pengetahuan setidaknya 1 metode keluarga berencana, setidaknya 3 kunjungan antenatal, usia kehamilan pada kunjungan antenatal pertama, menerima pengobatan pencegahan intermitan malaria pada kehamilan, persalinan di puskesmas, dan jarak rumah ke puskesmas. Next. Dan yang terakhir ini karakteristik pengasuh atau rumah tangga dan hasil persalinan. Ini pada kelompok kontrol sebanyak 1.083 ibu, kemudian intervensi 1.170. Next, Mbak. Kemudian tabel 3 di sini paparan wanita terhadap konseling selama kehamilan dan masa kanak-kanak. Pada kelompok kontrol di sini yang menerima paparan konseling diet prenatal yaitu 1.079 ibu, pada kelompok intervensi 1.168. Jadi di sini diketahui bahwa lebih banyak kelompok intervensi yang sengaja diberikan pemaparan konseling tentang gizi dibandingkan kelompok kontrol.
Kemudian paparan konseling tentang menyusui dini, kelompok kontrol 1080, kelompok intervensi 1167, kemudian paparan konseling tentang teknik menyusui, paparan penyuluhan tentang ASI eksklusif, kehadiran pada sesi pemantauan pertumbuhan dan promosi, konseling tentang praktik pemberian makanan pendamping ASI selama sesi pemantau pertumbuhan dan promosi. Kemudian intensitas penyuluhan tentang makanan pendamping ASI itu pada kelompok kontrol sebanyak 3.850 ibu, kemudian pada kelompok intervensi 3.993. Next. Mbak Santi, waktunya tinggal 1 menit ya Mbak ya. Baik Mbak Jihan, terima kasih. Next Mbak. Oke, untuk di sini hasil praktik diet menurut kelompok intervensi untuk peningkatan diet prenatal pada kelompok kontrol 1080. Untuk peningkatan diet prenatal ada hubungan, yaitu lebih banyak pada kelompok intervensi, kemudian inisiasi menyusui dini juga lebih ada hubungan, p-value-nya terdapat hubungan lebih tinggi pada kelompok intervensi, makanan kolostrumnya tertinggi pada kelompok intervensi, menerima sesuatu yang lain dalam 72 jam pertama, lebih banyak pada kelompok intervensi, kemudian frekuensi makanan minuman 6-8 bulan, 9-18 bulan, dan 6-18 bulan itu ada hubungan antara kelompok kontrol dan intervensi dan lebih banyak pada kelompok intervensi. Next, Mbak. Next, Mbak. Gambar di samping menunjukkan efek intervensi pada mean weight for Hayek Z-score dan Hayek for Hayek Z-score selama seluruh periode tindak lanjut. Kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam kedua hasil antara kelompok studi. Next, Mbak. Untuk hasilnya di sini, dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol, terdapat perbedaan berat lahir rata-rata, yaitu 84,8 gram. Dengan berat lahir rata-rata yang lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok intervensi memiliki preferensi berat badan lahir rendah 6,8% dibandingkan dengan kelompok kontrol 8,4%, tapi perbedaannya tidak signifikan. Next, Mbak. Next, Mbak. Untuk kesimpulannya, wanita di kelompok intervensi memiliki skor pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengenali tanda-tanda berbahaya yang berkaitan dengan kesehatan anak. Kemudian, pelatihan penyediaan layanan kesehatan primer ditujukan untuk menyediakan intervensi pendidikan dalam promosikan praktik pemberian makanan yang baik untuk wanita hamil. Paket intervensi yang lebih komprehensif yaitu membahas praktik pemberian makan yang dikombinasi dengan suplementasi parsial dengan makanan pendamping pada energi dan mikronutrien. Komunikasi perilaku untuk perubahan higien dan sanitasi juga peningkatan cakupan keseluruhan dan kualitas layanan kesehatan primer adalah jalur yang harus dieksplorasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Santi. Untuk presentasi selanjutnya, Mbak Dinda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Sauki dan selamat sore teman-teman yang lainnya. Izinkan saya untuk mempresentasikan review paper yang saya buat. Mohon untuk di-share screen, Mbak Jihan. Baik, Mbak Dinda, sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum Mbak, masih di slide-nya Mbak Santi. Oh ya, oke. Langsung saja, ini judulnya efektivitas intervensi khusus gizi masyarakat dalam meningkatkan malnutrisi anak di bawah usia 5 tahun di wilayah Mediterania Timur melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis. Jadi dari abstraknya didapatkan bahwa malnutrisi pada anak tetap menjadi masalah kesehatan dan pembangunan masyarakat yang penting di negara-negara
berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis intervensi gizi spesifik berbasis masyarakat dan efektivitas biaya terhadap status gizi anak di bawah usia 5 tahun di wilayah Mediterania Timur atau EMR. Next. Jadi ini dilihat dari BB per U, TB per U, dan BB per TB. Dilihat dari Z-course-nya, di mana BB itu berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu, ada gizi kurang yang nantinya men 3 SD sampai dengan kurang dari men 2. Lanjut saja, Mbak. Kemudian dari 1036 studi yang diidentifikasi, 8 memenuhi kriteria inklusi, 7 berasal dari Pakistan dan 1 dari Iran. Kalau dari Pakistan, hanya 1 penelitian yang dilakukan di Pakistan yang melaporkan efektivitas biaya intervensi gizi khusus di wilayah tersebut. Pendidikan atau konsultasi gizi dan intervensi berbasis uang tunai adalah strategi khusus gizi yang paling umum digunakan untuk manajemen malnutrisi anak di negara-negara yang tadi berkembang itu ya, EMR. Jadi kalau di Indonesia itu kayak bantuan langsung tunai, BLT seperti itu. Kemudian dari 8 studi ini, 4 dimasukkan dalam meta-analisis. Ketika intervensi yang berbeda dikumpulkan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada BB per TB anak-anak. Next. Ini tabel efektivitas intervensi khusus gizi masyarakat untuk peningkatan status gizi anak di bawah 5 tahun. Jadi di sini dilihat dari daerahnya. Di Pakistan bagian perkotaan itu desainnya klaster acak. Nanti intervensi menggunakan konseling gizi yang disesuaikan dengan pemberian makan gitu. Kemudian next saja Mbak Jihan. Ya, oke. Yang ini juga Pakistan, jadi dapat disimpulkan disajikan dalam 2 bagian, sistematis deskriptif dan meta-analisis untuk memperkirakan efek gabungan yang menyajikan ringkasan karakteristik studi yang diterima termasuk sifat intervensi, desain, dan beberapa hasil. Intervensi ini dikategorikan berdasarkan strategi khusus nutrisi utama ke dalam 2 kategori, yaitu pendidikan konseling gizi dan penyediaan makanan melalui modalitas yang berbeda. Jadi nanti ada pemberian melalui kartu seperti kartu bantuan begitu. Next. Sistematis deskriptifnya ini melalui yang pertama edukasi gizi atau konseling gizi. Jadi nanti petugas kesehatan masyarakat terlatih atau relawan dilatih dengan keterampilan konsultasi gizi dengan ibu, pemantauan pertumbuhan anak, dan pemberian makan pendamping, dan dampak dari intervensi ini diamati pada perawatan dan praktik pemberian makan ibu yang dirujuk. Pesan nutrisi utama dalam semua penelitian ini dalam kategori difokuskan pada pemberian ASI yang tepat dan pentingnya inisiasi makanan pendamping ASI atau MPASI pada usia 6 bulan, kemudian mempromosikan makanan berbasis protein kaya zat besi dan keragaman makanan. Next. Ya, yang kedua itu ada distribusi pangan melalui berbagai modalitas. 2 penelitian di wilayah tersebut melaporkan efektivitas pemberian makanan melalui uang tunai, voucher, atau makanan dalam bentuk barang dalam meningkatkan status gizi anak. Yang pertama di Iran itu ada 3 modalitas distribusi makanan tambahan yang telah dilaksanakan dalam jenis voucher makanan, kartu elektronik e-card, serta nilai keranjang makanan serupa dalam modalitas distribusi yang berbeda. Kalau yang di Pakistan menunjukkan perubahan TB per U lebih besar pada mereka yang menerima makanan tambahan dengan voucher makanan. Sementara tidak ada perbedaan BB per U dan BB per TB yang signifikan dengan modalitas distribusi yang berbeda. Perbedaan yang signifikan dalam hasil utama hanya terlihat pada 6 bulan dan transfer tunai ganda. Transfer tunai ganda adalah intervensi yang efektif dalam meningkatkan BB per TB. Jadi kalau untuk meningkatkan BB per TB di Pakistan lebih unggul menggunakan transfer tunai. Jadi transfer tunainya itu dilakukan secara 2 kali dalam waktu beberapa bulan, 6 bulan. Kemudian intervensi yang paling hemat biaya, belum Mbak.
Namun ketika biaya partisipasi kepada penerima manfaat dikurangi dari jumlah yang ditransfer, lebih hemat biaya daripada yang tadi uang tunai standar atau SC, yang menunjukkan bahwa penyertaan biaya kepada penerima sangat penting untuk estimasi yang akurat dari efisiensi biaya secara keseluruhan. Ketiga intervensi ini sangat hemat biaya menurut ambang batas dari negara masing-masing. Next. Tadi meta-analisisnya dilihat yang pertama dari dampak intervensi khusus gizi yang berbeda pada TB per U. Ketika hasil berbagai intervensi dikumpulkan bersama, tidak ada bukti peningkatan TB per U. Tidak ada peningkatan TB per U anak setelah intervensi. Durasi intervensinya dalam 2 dari 4 studi yang disertakan kurang dari atau sama dengan 6 bulan. Meta-analisis menunjukkan tidak ada perbedaan dalam TB per U anak-anak dalam intervensi yang disertakan berdasarkan durasinya. Nilai P-nya didapat 0,58. Kemudian yang kedua, dampak intervensi khusus gizi yang berbeda pada BB per U. Strategi intervensi gizi atau pendidikan dan tadi distribusi makanan tambahan memiliki efek signifikan untuk meningkatkan BB per U. Kemudian durasi intervensi dalam 1 dan 3 studi yang disertakan lebih dari atau sama dengan 6 bulan. Meta-analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam durasi intervensi pada peningkatan BB per U. Next. Diskusinya dapatkan bahwa edukasi dan penyuluhan gizi tentang MPASI, pemberian makan melalui bantuan tunai voucher atau dalam bentuk barang itu intervensi yang memiliki efek signifikan pada status BB per U. Jadi pemberian tadi, penyuluhan gizi dan pemberian makan melalui bantuan tunai. Lanjut. Alasan yang diidentifikasi untuk efektivitas rendah dari intervensi di Iran, yang pertama, kepadatan nutrisi yang rendah dari makanan termasuk keranjang makanan dan inkonsistensi antara item keranjang makanan dalam program dan makanan yang dipilih oleh penerima manfaat di toko yang ditentukan. Yang kedua, ada pembagian makanan antar anggota keluarga karena kemiskinan dan rendahnya ketahanan pangan penerima manfaat serta lemahnya pengawasan terhadap pemilihan makanan keluarga saat menggunakan e-card. Yang ketiga, lemahnya pemberdayaan dan pendidikan ibu. Next. Kalau yang di Pakistan, alasan yang diidentifikasi untuk efektivitas rendah dari intervensi di Pakistan yang pertama, jumlah uang tunai atau DC yang ditransfer menghasilkan penurunan yang signifikan dalam kemungkinan pemborosan dibandingkan dengan kelompok tadi pemberian uang ganda secara double setelah 6 bulan. Kemudian 2 kali lipat jumlah uang tunai yang ditransfer dari sekitar 800 USD menjadi 1.600. Jadi mendapatkan dua kali gitu. Lanjut. Nah, kemudian lanjut aja, Mbak. Oke, rekomendasi dari WHO yang pertama, program BTP menggunakan bantuan tunai sebagai insentif bagi orang tua untuk berinvestasi dalam kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka akan memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ketika mereka mencapai usia dewasa. Yang kedua, dimasukkannya strategi pemberdayaan dan penghapusan kemiskinan rumah tangga. Yang ketiga, di layanan kesehatan preventif dan sesi pendidikan kesehatan dan gizi yang dirancang untuk mempromosikan perubahan perilaku positif. Yang keempat, rekomendasi dari WHO-nya adalah baik. Uang tunai atau voucher adalah mode distribusi penting yang dapat menunjukkan efek yang lebih besar. Yang kelima, penekanan dan dukungan yang tepat untuk evaluasi program yang direncanakan secara teratur dan ilmiah untuk mengatasi masalah ini. 63% negara anggota di WHO yang masih berkembang memiliki tujuan, target, atau indikator mengenai wasting, stunting, dan ASI eksklusif dalam kebijakan nasional. Next. Udah, next aja, Mbak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Dinda. Untuk presentasi selanjutnya, Mbak Irvana. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Mbak Jihan, aku boleh minta tolong share screen? Iya Mbak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Jihan. Silakan. Saya mulai ya Mbak Jihan. Ya Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi, SGZ MPH PhD, dan teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi saya tentang artikel yang berjudul Efficacy and Safety of Intravenous Ferric Carboxymaltose Compare with Oral Iron for the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Women After Childbirth in Tanzania, a parallel group open label randomized control phase 3 trial. Next, Mbak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membandingkan keamanan dan kemanjuran dari intravenous ferric carboxyl maltose dengan substitusi zat besi oral pada wanita pasca melahirkan di pedesaan Tanzania. Next. Metode penelitian ini adalah a parallel group di mana terdapat kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Open label maksudnya adalah pengujian obat, dan randomized control phase 2 trial adalah secara acak pengujian obat pada fase 3 untuk mengkonfirmasi efek terapi, keamanan, uji efikasi, dan farmakoekonomi sebelum obat mendapatkan izin edar. Next, Mbak. Alur pemilihan sampel di mana pada pertama kali ada 533 533 orang, namun ada 214 yang tidak termasuk ke dalam yang tidak memenuhi syarat, dan 89 yang memenuhi syarat, namun dia hilang atau tidak setuju pada saat inform konsen. Akhirnya didapatkan 230 dari responden atau subjek penelitian, di mana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada 116 orang untuk kelompok oral iron atau kelompok kontrol, dan 114 orang untuk kelompok intervention atau intravenous iron. Nah, untuk 116 orang kelompok iron atau kontrol pada tahap ada 3 kali, ada terakhir follow up-nya ada 12 bulan, hanya 68 orang yang komplit dari follow up pada 12 bulan. Dan untuk kelompok intervensi hanya 90 orang yang komplit follow up selama 12 bulan. Next, Mbak. Prosedur pada penelitian ini adalah wanita hamil datang ke bagian antenatal care rumah sakit untuk di-screening, lalu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peserta yang tidak memenuhi syarat, yaitu adalah peserta atau subjek yang positif HIV, memiliki hemoglobinopati atau penyakit thalassemia, konsentrasi protein C reaktif lebih dari 20 mg per liter, demam kronis, mempunyai gangguan dan perawatan ke psikiater sehingga menyulitkan dalam penelitian, dan akhirnya para peserta ini tidak dijadikan subjek penelitian. Lalu peserta yang memenuhi syarat antara lain konsentrasi hemoglobin kurang dari 110 gram per liter, konsentrasi ferritin kurang dari 50 gram per liter, diukur saat 14 hari sebelum melahirkan. Lalu peserta atau subjek yang telah memenuhi syarat ini, subjek penelitiannya selanjutnya dilakukan tes malaria dengan tes diagnostik serta mikroskopis untuk cacing, lalu dilakukan randomisasi pada subjek dan penyembunyian alokasi. Setelah itu, setelah para peserta 7 hari melahirkan, baru subjek diberi intervensi. Next, Mbak. Perlakuan intervensi pada penelitian ini diberikan dua. Yang pertama pada kelompok intervensi, yaitu diberikan ferric carboxyl maltose buatan Vifor Pharma, yaitu diberikan secara intravena atau melalui
pembuluh darah di mana dosisnya adalah berat badan 35 kg sampai kurang dari 70 kg dan hemoglobin 100 dan kadar hemoglobin 100 gram per liter diberikan dosis 1000 mg dalam satu dosis. Dan untuk berat badan 35 kg sampai kurang dari 70 kg dan kadar hemoglobin kurang dari 100 gram per liter atau berat badan 70 kg dan hemoglobin kadar hemoglobin 100 gram per liter diberikan dosis 1500 mg dalam 2 dosis dengan jarak minimal 7 hari. Lalu untuk berat badan 70 kg dan hemoglobin kurang dari 100 gram per liter diberikan dosis 2000 mg dalam 2 dosis dengan jarak minimal 7 hari. Dan untuk perlakuan kontrol diberikan besi oral di mana 3 besi kering, tablet sulfat 200 mg mengandung 60 mg bahan dasar zat besi dan 5 gram asam folat setiap pagi. Next, Mbak. Lalu ini setelah didapatkan wanita yang telah melahirkan, subjek itu diberikan pengetahuan tentang mobilisasi asupan oleh perawat, bagaimana cara meminum obatnya dan kapan meminum obatnya. Lalu setelah itu lisan tentang pengobatan dilakukan selama 3 bulan bagi subjek dengan konsentrasi hemoglobin lebih dari 115 gram per liter. Dan untuk jumlah tablet yang diberikan pada setiap kunjungan harus dicatat untuk mengetahui kepatuhan dari subjek pada penelitian ini. Lalu kunjungan pada subjek dijadwalkan atau follow up-nya ada 5 kali, yaitu 5 sampai 10 hari pertama, lalu 6 minggu, 12 minggu, 6 bulan, dan yang terakhir adalah pada saat 12 bulan. Dan setelah semua data dikumpulkan, data klinis dituliskan pada laporan kasus dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak, Open Data Kit namanya. Lalu setelah data di subjek dikumpulkan, baru dilakukan analisis data. Next, Mbak. Pada penelitian ini juga menggunakan alat-alat laboratorium. Salah satunya adalah Cobas Integra 400 Plus Analyzer buatan Jerman, di mana untuk menguji ferritin, parameter fungsi hati, serum kreatinin, dan protein sereaktif. Dan yang kedua adalah Sysmex SE 2100 buatan Jerman juga, untuk menganalisis sel darah lengkap. Next, Mbak. Ini adalah tabel karakteristik dari subjek penelitian, di mana untuk pada 2 daerah yaitu Bagamoyo dan Mananyamala, di mana untuk oral iron-nya 84% untuk daerah Bagamoyo dan 16% untuk Mananyamala. Dan untuk pendidikan rata-rata untuk oral iron yang paling besar adalah pendidikan SD karena ini dilakukan di pedesaan, dan untuk intravenous atau kelompok intervensi paling tinggi juga di SD. Dan untuk marital statusnya dan paling tinggi adalah 75% di marriage. Next, Mbak. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa kepatuhan terdapat terhadap pemberian intravena dan oral, besi oral, di mana besi oral di awal adalah 100% dan pada kunjungan pertama adalah 87% berkurang minus 13%, dan pada 6 minggu setelahnya hanya 79% dan pada 12 bulan setelahnya adalah 47%. Dan kepada terhadap pemberian besi intravena menerima setidaknya 1 kali infus sebanyak 98%, menerima infus sesuai protokol sebanyak 74%, tidak menerima infus apapun 7%, dan tidak menerima dosis kedua sebanyak 60%. Dan ada beberapa alasan tidak menerima infus, yaitu screening nilai hemoglobin, persetujuan dibatalkan, tidak mau menindaklanjuti, batas berat badan, batas hemoglobin, dan penyimpangan protokol, serta reaksi alergi. Dan untuk yang menerima dosis yang memadai atau selama 12 bulan hanya sebesar 82%.
Mbak belum, Mbak. Irfana, waktunya Boleh. tinggal 1 menit lagi. Tinggal Langsung berapa, Mbak? ya, tinggal 1 menit lagi. Oh iya, boleh. Langsung kesimpulan aja boleh, Mbak. Boleh. Next. Kesimpulan penelitian ini adalah wanita yang mengalami defisiensi zat besi saat melahirkan memiliki respon hemoglobin lebih baik dengan menggunakan kelompok kontrol atau intervensi dari ferric carboxyl maltose dibandingkan dengan wanita yang mengkonsumsi zat besi secara oral. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Jihan. Baik, terima kasih Mbak Irfana. Untuk presentasi selanjutnya, Mbak Isni dipersilahkan. Baik, saya coba share screen dulu. Kalau tidak bisa, mohon bantuannya. Ya, baik Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Halo, Sudah, Mbak. teman-teman? Sudah. Sudah, Mbak Isni. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syauqi dan teman-teman Magi Gizi Masyarakat. Saya sore ini akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Effect of Fortification with Multiple Micronutrient Powder on the Prevention and Treatment of Iron Deficiency and Anemia in Brazilian Children, a Randomized Clinical Trial. Penulisnya adalah Marlene Moraes Alves Mercado dan teman-teman. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Nutrien tahun 2021, volume 13, halaman 2160. Tanggal publikasinya adalah 23 Juni 2021. Kemudian isi dari presentasi ini adalah mengenai latar belakang, pertanyaan, tujuan dan hipotesis penelitian, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakangnya adalah anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Menurut WHO, prevalensi anemia pada anak di seluruh dunia diperkirakan sebesar 43% atau lebih kurang 600 juta anak. Di Brasil pada tahun 2016, prevalensi anemia pada anak usia di bawah 5 tahun masih sebesar 25,07%. Belum diketahui efek pemberian multiple micronutrient powder atau disingkat MNP jika dibandingkan dengan program pemberian ferrosulfat folic acid yang sudah berjalan. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana efek pemberian MNP jika dibandingkan dengan suplementasi FSFA untuk pencegahan dan pengobatan defisiensi zat besi dan anemia pada anak usia 6 sampai 48 bulan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan efektivitas pemberian MNP dengan suplementasi FSFA dalam pencegahan dan pengobatan defisiensi zat besi dan anemia pada anak usia 6 sampai 48 bulan. Hipotesisnya adalah MNP mampu mencegah dan mengobati defisiensi zat besi dan anemia pada anak. Metode penelitiannya, desain penelitian yang digunakan adalah randomized cluster clinical trial. Lokasi penelitiannya di kota Goiânia, Midwest Brazil. Kemudian populasi penelitiannya adalah anak usia 6 sampai 48 bulan di Early Childhood Education Center atau disingkat CMEIS atau kalau di Indonesia seperti PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian waktu penelitian Maret 2018 sampai Maret 2019. Untuk pemilihan CMEIS-nya, CMEIS yang pilih adalah yang belum pernah menerima MNP, kemudian memiliki tempat penitipan anak, beroperasi penuh minimal 8 jam, dan dipilih acak 2 CMEIS per distrik. Kemudian pembagian acak kelompok intervensi. Untuk perhitungan besar sampel menggunakan software G-Powered versi 3.1.9.2 dengan absolute error 5%, test power 80%, allocation rate 1:1,
effect size yang diinginkan adalah 0,38 berdasar pada HB. Dan di hasil dari perhitungan sampel minimalnya adalah 106, sampel size-nya adalah 164. Jumlah sampel kemudian ditambah 22% hingga menjadi minimalnya adalah 200. Kemudian subjek penelitiannya, kriteria inklusinya adalah anak usia 6 sampai 42 bulan, dipilih sampai usia 42 bulan karena supaya hasil intervensinya tidak melebihi dari populasi yang ingin dicapai. Kemudian eksklusinya adalah anak yang lahir prematur, anak kembar, BBLR, atau sedang menjalani terapi pengobatan anemia, malaria, HIV, hemoglobinopati, atau ada alergi pada komponen intervensi. Kemudian pemilihan subjek penelitian, pada awalnya yang diakses eligibilitasnya adalah sebanyak 205 anak, yang dieksklusi sebanyak 36, tidak memenuhi kriteria inklusi sebanyak 16 orang, kemudian menolak untuk berpartisipasi berjumlah 4, dan alasan lainnya berjumlah 16. Hingga terdapat 169 anak yang selanjutnya akan dirandom sesuai klasternya. Kemudian ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok A, yaitu yang akan menerima MNP, itu dikelompokkan untuk anak yang anemia. Kemudian kelompok B adalah yang diberi MNP dan dia kelompok non anemia. Kemudian diberi ferrosulfat folic acid. Untuk kelompok C adalah yang kelompok anemi, dan yang kelompok D adalah kelompok yang non anemi. Kemudian diberi intervensi dan sampai akhir hasilnya adalah yang diberi MNP ada 75 anak dan FSSA ada 76 anak. Kemudian untuk intervensinya sendiri, intervensi diberikan di CMAIS oleh guru yang sudah dilatih. Kemudian MNP-nya dicampurkan dengan salah satu makan siang, dan FSFA-nya diberikan oral 1 jam sebelum makan. Seperti yang saya jelaskan tadi, MNP untuk yang kelompok A, untuk yang anemia diberi MNP targetnya adalah 60 saset dan ditambah elemental iron. Untuk yang kelompok B atau kelompok yang non anemi diberi MNP 60 saset saja tanpa pemberian tambahan elemental iron. Kemudian untuk kelompok yang diberi FSFA, kelompok yang anemi diberi elemental iron sebanyak 4,2 mg per kilogram per hari ditambah dengan folic acid sebanyak 50 mikrogram. Untuk yang kelompok D, kelompok yang diberi FSFA yang non anemi diberi elemental iron sebanyak 1,4 mg per kilogram per hari ditambah folic acid sebanyak 50 mikrogram. Untuk intervensinya ini, untuk MNP-nya ini adalah kandungan dalam multiple micronutrient powder-nya. Satu sasetnya itu berisi 1 gram, isinya ada retinol acetat, cholecalciferol, kemudian alpha-tocopherol, ya folic acid-nya sebanyak 150 mikrogram dan ferrosulfatnya sebanyak 10 mg. Untuk elemental airnya merek Anemifier mengandung 125 mg heptahydride ferrosulfat dan 25 mg elemental iron per mililiter. Untuk acidnya yang dipakai adalah merek Volacin, yaitu 0,5. Untuk uji statistik dan kelihatan etiknya, uji statistik menggunakan software Stata 16, kelihatan etiknya diperoleh dari Komisi Etik Federal Universities of Goiás dan sudah terregistrasi clinical trial di Brazil. Untuk hasil penelitiannya, pada tabel 1 ini kita lihat di analisis data karakteristiknya berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia anak, kemudian warna kulit anak, kemudian waktu di tempat penitipan anak, usia maternal kemudian sekolah ibu, sekolah ayah, dan klasifikasi pendapatan. Kemudian didapatkan bahwa antara kelompok kontrol dan kelompok kontrol dan kelompok intervensi tidak ada perbedaan ketika sebelum dilakukan intervensi. Kemudian hasil penelitiannya adalah sebanyak 9,88% menerima 60 dosis lengkap,
29,01% menerima 50 sampai 60 dosis, 56,17% responden menerima 36 sampai 50 dosis, dan 4,94% menerima kurang dari 36 dosis. Pada penelitian ini rata-rata subjek penelitian mengkonsumsi MNP sebanyak 3,24 atau sekitar 3 saset lebih per minggunya. Efek samping yang paling sering terjadi adalah diare atau feses lunak pada pemberian NP sebanyak 10,26% dan pada pemberian FSFA sebanyak 15,66%. Tidak ada perbedaan antar grup intervensi. Laporan mengenai mual, intoleransi, kemudian feses berwarna gelap, konstipasi, demam, dan infeksi saluran pernafasan frekuensinya di bawah 10%. Dan tidak ada laporan muntah. Untuk anemia dan iron defisiensi pada antara baseline dan after intervention menunjukkan bahwa pemberian MNP dan FSFA sama-sama dapat menurunkan prevalensi anemia dan iron defisiensi. Tapi dilihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara grup intervensi. Jadi P-nya di atas 0,059. Kemudian untuk kadar Hb serum ferritin soluble transferrin reseptor ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan juga yang signifikan antara kedua jenis intervensi. Kita lihat yang diberi angka 3 ini tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk perbedaan antar grup antara yang anemia dan non anemia terdapat perbedaan terutama pada yang kelompok hemoglobin dan soluble transferrin, tapi tidak menunjukkan perbedaan pada yang serum ferritin. Untuk tabel 4 melihat delta atau kadar Hb, serum ferritin dan soluble transferrin reseptor sebelum dan sesudah intervensi. Di sini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan efek antar grup di dalam intervensi. Kemudian tidak terdapat perbedaan efek terhadap jenis intervensi. Pembahasannya adalah MNP sama efektifnya dengan FSFA untuk meningkatkan hemoglobin, serum ferritin, dan soluble transferrin reseptor. Beberapa penelitian di Afrika, Asia, dan Haiti yang menggunakan MNP mengandung 5-15 mikronutrien pada anak usia 6-23 bulan diketahui dapat mengurangi resiko anemia 31% dan defisiensi zat besi 54% setelah intervensi selama 2 bulan jika dibandingkan dengan placebo maupun tanpa intervensi. Terhadap 389 anak anemia berusia 6 hingga 59 bulan di Tanzania menunjukkan juga bahwa anak-anak yang menerima 3-5 saset per minggu MNP mengalami penurunan anemia yang lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang menerima 1 saset per minggu. Kesimpulannya adalah pemberian MNP efektif untuk mencegah defisiensi zat besi dan anemia pada anak usia 6-48 bulan. Pada anak yang sudah mengalami anemia, pemberian MNP tetap harus didampingi dengan pemberian ferrosulfat. Karena kandungan ferrosulfat di MNP yang diberikan untuk intervensi ini dianggap masih kurang. Kekuatan dari penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan untuk mengevaluasi efikasi pemberian MNP untuk mencegah dan pengobatan anemia. Kemudian hal ini dilakukan untuk merespon dari kebutuhan kebijakan yang ada di Brazil. Kemudian penelitian ini mengevaluasi perbandingan tetapi tidak dengan kelompok kontrol dengan placebo. Kemudian hasil penelitian ini merepresentasikan derajat sosial atau demografik yang berbeda-beda. Keterbatasan dari penelitian ini adalah blinding tidak bisa dilakukan karena bentuk intervensi yang sudah berbeda, yaitu MNP berbentuk bubuk dan yang FSFA berbentuk oral drop, jadi sudah sangat terlihat. Tetapi peneliti mengatasi hal ini dengan tadi pemilihan CMAIS-nya kan dilakukan di
di satu distrik dipilih 2 CMEAS. Nah, 1 CMEAS itu diberikan bubuk MNP dan 1 CMEAS diberikan FSSA yang berupa drop. Jadi tidak terlihat dalam 1 CMEAS bahwa ada intervensi yang berbeda. Kemudian intake zat besi tidak dikumpulkan dalam penelitian ini, tetapi keterbatasan ini sudah diminimalisir dengan pemberian makanan yang terstandar yang diawasi ahli gizi saat anak berada di CMEAS. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ismi. Untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi, dipersilakan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, pendapat. Ayo, siapa mau bertanya atau mau berkomentar? Saya izin Silakan. bertanya Mbak Jihan. Iya, Mbak Helvi, silakan. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk Mbak Santi. Boleh saya dibukakan slide-nya tadi, Mbak? Iya, baik. Sebentar saya bukakan. Slide keberapa, Mbak Helvi? Slide pertama saja, Mbak. Dan di judulnya. Ya, baik. Sudah terlihat? Belum, Mbak. Sudah terlihat, Mbak Elvi? Di tempat saya belum, Mbak. Minta maaf, soalnya lagi hujan di sini. Iya, Mbak. Teman-teman yang lain sudah terlihat slide-nya? Oh iya, sudah, Mbak. Oh ya. Iya, jadi mohon maaf karena tadi saya tidak mendengar bagus, soalnya lagi hujan. Mohon dijelaskan kembali Mbak Santi, intervensi apa yang dilaksanakan dalam artikel yang Mbak Santi paparkan ini untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi morbilitas anak hingga usia 18 tahun. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Elvi atas pertanyaannya. Jadi di sini untuk bedah jurnal yang saya lakukan sendiri itu lebih ke promosi kesehatannya. Contohnya di sini kan efektivitas konseling gizi. Jadi untuk intervensinya sendiri dia itu bukan berupa seperti ada makanan yang dieksposkan seperti itu, tapi bagaimana konseling gizi, pemaparan tentang gizi ini nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi morbiditas anak. Mungkin tadi yang saya jelaskan hanya indikatornya saja seperti inisiasi menyusui dini, makanan kolostrum, ASI eksklusif, dan sebagainya sampai ke diberi makan dengan strategi sereal yang ditingkatkan. Tapi untuk secara spesifik dari intervensi gizi ini, sebentar ya Mbak. Baik Mbak, ditunggu. Oke, jadi untuk konseling gizi ini dilakukan selama
ibu hamil, yaitu hamil pada trimester 3, kemudian sampai bayi lahir 9 bulan setelah lahir, jadi totalnya 18 bulan. Nah, untuk konseling gizi intervensinya itu, yang pertama itu penyuluhan meliputi pengurangan pekerjaan berat. Ini penyuluhan saat ibu hamil, yaitu meminta kepada sampel untuk melakukan pengurangan pekerjaan berat, kemudian anjuran perlu istirahat, penggunaan pelayanan kesehatan, konsumsi suplementasi zat besi dan asam folat. Kemudian memfokuskan pada konsumsi kaya zat besi, sumber makanan sumber hewani yang kaya protein atau kacang-kacangan seperti kacang-kacangan dan lentin. Kemudian asupan makanan ibu dipertahankan sampai konsulta. Kemudian memberikan konseling tentang praktik menyusui yang tepat, menyusui dini, pemberian kolostrum, ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, pengenalan makanan pendamping ASI tepat waktu. Kemudian setelah melahirkan nanti ibu diberi konseling gizi, yaitu tentang mempromosikan praktik pemberian makanan yang tepat dan menawarkan solusi untuk masalah terkait nutrisi. Kemudian menyusui berlanjut selama masa bayi awal. Waktu pengenalan makanan pendamping, nilai gizi makanan yang tersedia di rumah, dan kualitas dan kuantitas makanan pendamping. Setelah usia 6 bulan, penyuluhan gizi yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan pendamping ASI, bagaimana memadukan produk makanan yang tersedia di rumah untuk meningkatkan asupan makanan anak. Penyedia layanan kesehatan meminta pengasuh untuk membuat daftar semua bahan yang tersedia di rumah tangga, kemudian menjelaskan manfaat setiap bahan untuk anak. Kemudian kemudian menunjukkan kepada pengasuh berbagai resep berdasarkan makanan khas tempat dan dimodifikasi untuk meningkatkan energi dan kepadatan nutrisi pada anak. Misalnya untuk bubur, makanan pendamping umum yang biasanya terbuat dari tepung sereal dan air, pengasuh dianjurkan untuk menambahkan minyak goreng atau tepung kacang tanah, tepung kedelai atau ikan kering. Peningkatan kepadatan energi makanan menggunakan proses rumah tangga seperti biji-bijian, peningkatan rasa makanan dengan memfermentasi sereal, dan penambahan gula ke bubur, dan sebagainya. Kemudian dianjurkan untuk konsumsi daging dan telur, digalakkan dengan menunjukkan kepada pengasuh manfaat produk hewani bagi pertumbuhan anak. Jadi di sini itu untuk penelitian sendiri tujuannya itu bagaimana tenaga kesehatan di pusat kesehatan dasar primer atau di puskesmas itu memberi konseling gizi kepada ibu hamil sampai usia 18 bulan seperti itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya saat sudah lahir. Nah, di sini hasil intervensinya itu ternyata terdapat penambahan 85 gram kelahiran pada kelompok intervensi yang mendapatkan konseling gizi. Seperti itu Mbak Helvi, apakah bisa diterima jawabannya? Berarti Mbak tadi lebih kepada konseling gizi ya? Iya Mbak, benar. Lebih ke promosi kesehatan dan memanfaatkan layanan primer yang ada di puskesmas gitu Mbak. Oh iya, baik Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Helvi. Itu berapa lama itu dia ngasih pengetahuannya itu? Banyak banget tadi ya item-itemnya ya. Iya Pak, ini nanti akan dipantau sampai 18 bulan Pak. Itu berapa dikasih berapa sebulan sekali gitu dikasih penyuluhannya? Kalau yang saya baca dari jurnalnya ini Pak, nanti setiap tenaga kesehatan primer yang ada di puskesmas itu juga melakukan kunjungan Pak ke rumah-rumah intervensi ini gitu Pak. Nanti akan mengajarkan pembuatan menu makanan yang bergizi untuk anak itu seperti apa. Pendampingan begitu berarti ya, Iya, seperti pendampingan ya. Iya Pak. Iya, itu lumayan itu effort penelitiannya itu berarti ya. Dia sampelnya banyak, butuh pasukan berapa orang itu ya, berapa peneliti itu nanti. Waktunya juga lama Pak, di sini 2009 sampai 2011 kalau saya nggak salah Pak. Karena 2000 berapa? 9 sampelnya sampai 2000. Ya, iya, ya karena 18 2 tahun berarti kan 18 bulan itu ya. Oke. Ada lagi Kak pertanyaan?
Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau enggak ada, boleh saya lagi Mbak Jihan? Iya Mbak Helvi, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi saya tertarik juga dengan intervensi gizi yang disampaikan oleh Mbak Dinda. Mbak Dinda. Iya Mbak, bisa dibantu. Mbak Dinda tadi intervensi gizinya tentang ini ya, pemberian uang tunai, begitu ya Mbak? Atau Iya, bagaimana tadi? Iya betul. Ya, saya tidak bertanya, tapi ingin sharing sama Mbak, berbagi pengalaman saya di lapangan. Iya boleh, silakan Mbak. Lihat kalau di tempatnya tugas saya itu pernah ada intervensi juga, tapi bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk bahan makanan lokal. Kalau saya pribadi untuk intervensi yang seperti ini itu perlu hati-hati, soalnya kadangkala orang tua dari anak misalnya yang ingin kita intervensi gizi begitu menyalahgunakan bahan makanan lokal yang kita berikan. Pengalamannya saya pernah kami intervensi dari Dinas Kesehatan itu memberi bantuan untuk anak-anak yang kurang gizi. Kami kasih kacang hijau, tapi yang belum dimasak kami distribusikan, tapi tidak langsung semua. Kami dibantu dengan bidan desa dan kader kesehatan. Hanya saja ternyata ibu balita tersebut bubur kacang hijaunya dibuat bubur kacang hijau, kacang hijaunya dibuat bubur kacang hijau, tapi ternyata dijual di sekolah. Jadi tidak kurang tepat sasaran. Jadi perlu salah sasaran ya Mbak ya, kurang tepat. Penting sekali intervensi yang dalam bentuk uang atau dalam bentuk bahan makanan itu pengawasannya harus mencari peluang berarti ya. Iya. Iya Pak. Jadi perlu sekali pengawasan yang ketat. Padahal kami sudah dibantunya kader kesehatan dan bidan desa, tapi masih saja kecolongan. Untung kader kesehatannya melapor ke petugas puskesmas, jadi kami tahu. Mau dimarah juga kasihan orang tidak mampu. Jadi tempo hari kami cuma kasih efek jera, ada sekian berapa, 1 bulan mungkin kami kasih berhenti dulu intervensinya, kemudian mulai lagi. Demikian dari saya Mbak Dinda. Mbak Jihan, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Elvi. Ya, ini Mbak Helvi di mana ini? Di daerahnya ya? Lagi di daerahnya ya? Saya di Sulawesi Tengah, Pak, di Kabupaten Banggai. Sulawesi Tengah ya. Oh ya, itu di foto itu lagi di dalam rumah itu di fotonya. Bukan Pak. Oh, bukan. Ini cuma background Saya saja. pikir lagi di dalam nggak kelihatan jadinya. Coba itu Mbak Dinda coba dipaparkan dulu di author itu menjelaskan nggak tadi? Itu kan variabel yang sangat penting ya untuk penelitian. Saya rasa tadi yang diungkapkan Mbak Helvi itu menarik memang. Nah sekarang di paper itu seharusnya author itu menjelaskan juga bagaimana dia mengontrol tadi supaya intervensinya itu nggak disalahgunakan begitu. Ini kayaknya hampir semua intervensi ini harus ada ya, harus ada penjelasan dan memang harus dilakukan gitu ketika melakukan intervensi ya, itu dijelaskan atau enggak gitu. Ada kalau dia diberikan makanan kah ya, misalnya dia diberikan uang gitu, misalnya contohnya dia diberikan uang tadi atau dia diberikan makanan, apakah makanan itu bisa dipastikan gitu ya, makanan itu diasup. Ini nggak cuma di masyarakat sebetulnya ya, misalnya ada yang memberikan jus gitu, intervensinya berikan jus, berikan probiotik kah, prebiotik apa lain-lain itu ya, itu kan harus ada pemantauan bahwa memang yang diberikan itu diasup gitu ya, itu harus ada checklistnya kah atau harus ada report ya, dipantau ke sana atau lewat telepon atau lewat apapun gitu ya, metodenya itu harus dipastikan begitu. Nah bagaimana di penelitian ini author memastikan itu gitu?
Kalau dari yang saya baca sih tidak ini Pak, tidak ada pantauan khusus untuk menghimbau itu semua. Jadi cuman author itu cuman memberikan ini aja apa cara-caranya aja Pak. Tapi tidak ada pantauan secara khusus. Caranya aja gitu ya. Berarti nggak ada ininya ya, nggak ada kontrol itunya ya. Nah, ini bahkan di jurnal ini pun nggak ditulis ya, padahal itu penting ya, biasanya ada itu. Coba dicek aja yang teman-teman melakukan di artikelnya ada intervensinya, itu dibaca ada nggak dia memberikan sesuatu, terus bagaimana memastikan gitu bahwa yang kita berikan itu ya diasup gitu. Itu kan poin penting sebetulnya dalam pelaksanaan intervensi ya. Baik tadi uang atau tadi diberikan bahan makanan, itu bagaimana memastikannya supaya bahan makanan yang diberikan itu ya tetap diasup begitu ya. Itu buat catatan saja tadi, data-data itu memang harus ada ya. Nanti pun pelaksanaan di masing-masing tempat gitu, misalnya udah pada jadi pejabat semua di daerah, nanti ketika memberikan itu harus tahu gitu kan, jangan cuma dikasih aja. Ini juga anak-anak ini kan yang balita gitu ya, dikasih tablet, dikasih ini, itu kan nggak ada checklistnya ya, dikasih nggak, ditanya nggak gitu, atau diminum di depan petugasnya gitu, minimal seperti itu gitu. Nanti udah dibawa ke rumah, taunya kan barangnya kecil ya, vitamin A misalnya, kan kecil sekali itu, cuma cuma segini doang ya. Itu tahu dari mana gitu bahwa itu diasup ya, nanti jangan-jangan masuk ke kantong lupa dikeluarin, kecuci atau jatuh ya sebagainya, itu kan sangat mungkin terjadi ya. Jadi ini juga buat catatan sebetulnya, bagaimana tadi cara supaya memastikan apa yang diberikan itu disampaikan gitu ya. Nah, ini dalam hal apapun itu, penelitian kah atau memang lagi menjalankan program ya, itu harus ada evaluasi, checklistnya ya. Checklistnya itu dalam bentuk apa gitu, minimal dia ditelepon misalnya, udah diminum belum gitu, atau di WA udah diminum belum, fotonya. Nah ini ya, ada yang minta foto misalnya lagi mau nelen, masukin di foto gitu misalnya. Ini zaman sekarang kan sudah canggih ya. Ya kalau di SD, anak-anak SD itu juga, anak saya dikasih tablet gitu kan, itu disuruh foto ya, dari sekolahnya ada apa gitu, tablet-tabletan gitu, suruh obat cacing atau apa gitu ya, itu kan ada program pemerintah kayaknya ya. Itu disuruh foto gitu kan, foto ya, foto lagi dimasukin ke mulut gitu, jangan cuma diginin doang ya, diginin juga nanti bisa jadi cuman terus taruh lagi kan bisa aja ya, jadi dimasukin juga itu walau-walam juga, ditelan apa enggak itu kan kita nggak tahu gitu kan, udah dimasukin ke lidah gitu ya, nggak tahu juga ditelan atau enggak ya. Tapi itu harus ada ya, memang seperti itu harus ada untuk mengevaluasi ya. Kalau enggak tadi masalah gizinya ya nggak selesai-selesai, programnya jalan terus. Tapi sasarannya pas atau enggak itu nggak ada evaluasi nanti gitu ya. Nah, ini mungkin menarik tadi yang disampaikan Mbak Helvi. Jadi semua di setiap lini, baik peneliti ataupun pelaksana nanti, yaitu harus punya checklist tadi. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, tadi kalau nggak ada berarti ini kan masalah gizi ya, tentang spesifik masalah gizi memang mungkin kita bisa memperhatikan nanti negaranya ya, kalau memang masalahnya itu berbau misalnya defisiensi, nah itu mungkin lebih ke potret negara yang berkembang begitu ya, walaupun sekarang masalah gizi obesitas pun banyak juga ya di berkembang gitu kan. Jadi triple burden ya namanya, ada dia kena wasting gitu, kemudian ada overweight atau obes, satu lagi ada defisiensi ya, defisiensi terutama di usia-usia ini ya, usia risiko seperti ibu hamil dan lain-lainnya, ini kan anemia terutama. Ya itu ya mau nggak mau memang kita hadapi gitu, lagi kita hadapi saat ini. Nah ini masalah gizi ini ya memang kaitannya tadi dengan
epidemiologi ya, dengan epidemiologi gizinya, kemudian dengan nanti ketemu program gizinya ya, program gizi nanti mungkin ketika ada timbul masalah ini terus bagaimana tadi menanganinya ya, jadi mulai dari data di epidemiologi sampai di akhirnya ketika membentuk program. Jadi ya masalahnya itu ada nanti muncul di background tiap-tiap paper yang kalian baca, itu nanti muncul kan permasalahannya, prevalensinya, data-data dan sebagainya gitu ya. Kemarin sudah kita bahas di kuliahnya. Ya ini kita membahas memang kalau artikelnya hanya satu, jadinya gambaran permasalahan gizinya itu kurang kena begitu. Memang harusnya mengumpulkan dari satu permasalahan itu, terus mengumpulkan dari beberapa paper untuk bisa dilihat bagaimana potret masalahnya, misalnya di suatu negara gitu, dikumpulkan paper 2 atau 3 paper di suatu negara sehingga bisa ada potret data dari masalah-masalah gizi itu. Ya mungkin itu ya catatan-catatannya, tapi tadi yang presentasi sedikit juga catatan saya masih banyak yang paragraf ya. Jadi kalau memang ada kesempatan lagi presentasi, tolong diganti. Ya, ini juga kemarin saya sampaikan juga di metode penelitian ya. Jadi di poinnya aja gitu, poin-poinnya aja. Jadi jangan semua dipresentasikan ya, apa semua di copy paste gitu ya. Tadi malah satu itu Mbak Santi malah itu ya, saya juga penasaran itu, apakah jurnalnya memang artikelnya memang pakai bahasa Indonesia atau di translate gitu. Yang di plus one itu kan semua datanya pakai bahasa Indonesia ya, tabel-tabelnya itu dibikin lagi berarti ya. Nah itu iya Mbak Santi bikin lagi ya berarti ya, yang plus one tadi itu kan. Kalau yang plus one itu memang bahasa Inggris Pak, kemudian saya translate. Oh, Tapi ditranslatekan ya. ya untuk tabelnya ada yang tetap pakai bahasa Inggris Pak. Oh iya, berarti ditranslatekan ya tadi ya, ditranslatekan pakai bahasa Indonesia ya. Oke, tadi juga publish-nya cepet banget itu ya, bener ya, 2 Mei sampai 25 Mei, cuman 22 hari berarti ya. Ya itu luar biasa juga itu ya, 22 hari. Nggak nyampe sebulan berarti kan. Untuk keterangan. Ya benar berarti seperti itu ya, itu ya menarik. Mungkin karena tadi intervensinya baik dan segala macam tadi ya, jadi jurnalnya menganggap ini krusial begitu, terus harus dipercepat publikasinya. Baik, saya rasa itu ya. Ada tambahan lagi kah? Pak, izin bertanya, ini untuk tugas kan nanti mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin diperbaiki, apakah perlu dikirim ulang ke email Bapak atau bagaimana? Iya, dikirim ulang ya, dikirim ulang. Ya dirapihkan lah, ininya ya, PowerPoint-nya dirapihkan gitu ya. Terus ya hal-hal yang perlu dirapihkan kembali, diperbaiki ya. Tapi saya rasa intinya kan kita di masalah gizinya ya, intinya kan ketika ada masalah gizi itu kita tentukan dari apa gitu ya, dari data-data seperti apa. Ya mungkin itu dari saya, cukup ya, kayaknya udah sore nih, udah jam 5 kurang, mungkin juga mau beraktivitas di tempat masing-masing ya. Tadi di Sulawesi malah udah jam berapa ini? Paling jauh Sulawesi, apa ada yang dari Papua ya? Ada ya, Eka juga di Papua ya, udah 2 jam, berarti jam berapa? Jam 7 sudah di sana ya? Kalau di Sulawesi sudah mau jam 6 sore, Pak. 6, ya. Ya. Itu kan ada Eka juga di itu ya, Papua ya. Ya, Mbak Eka di Papua berarti sudah jam 7. 7 ya, jangan udah tidur nih Eka. Enggak Pak, ini ya, baik. Beripan. Oh iya, udah jam 7 di sana ya, udah gelap berarti ya? Udah Pak, udah hampir jam 7. Oke, baik. Ya, udah, mari kita akhiri ya. Mohon maaf karena waktunya bergeser lagi ya, lagi bergeser gitu ya, bergeser terus. Mudah-mudahan nggak mengurangi esensinya. Ini berarti pertemuan terakhir ya di masalah gizi ya. Nanti mungkin ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Dari saya cukup ya.
kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore waktu Indonesia Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Jihan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sore, terima kasih banyak. Baik, teman-teman dan Pak Syoki, saya akhiri pertemuan kali ini. Alhamdulillah, pertemuan MGM sudah selesai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Sayuki. Iya, makasih. Terima kasih Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Jihan. Mbak, jangan live dulu ya. Kita belum belum screenshot. Bisa on cam dulu. Jadi, Mbak alhamdulillah. Jihan, saya nggak bisa ya. on cam ini tapi nggak kelihatan Nggak mukaku. apa-apa. Iya, Mbak Wulan bisa minta tolong nggak? Ini di tempatku buram semua, Mbak. Jaringannya mulai jelek. Boleh bentar. Kayaknya emang Teams lagi error deh. Aku juga jelek banget ini, nggak bergerak Iya, mukanya. buram semua, namanya nggak kelihatan. Jadi mau ngasih info untuk absensi MGM, alhamdulillah udah selesai semuanya, insya Allah 100% ya. Alhamdulillah. Terus kita masih ada 1 kali lagi ya pertemuan besok sama Dok Pak Ali jam 7 ya Mbak Wulan, Jumat ya, insya Allah. Iya Mbak, betul. Pagi jam 7. Besok berarti tinggal Mbak Vanessa, Mbak Ismi, Mbak Wulan, sama Mbak Dinda ya buat presentasi materi video. Terus untuk yang tadi ini PPT yang diperbaiki dari Pak Syauki maksimal sampai minggu depan ya Mbak, sampai Kamis minggu depan. Oke Mbak. Oke Mbak Jihan. Terima kasih. Kita screenshot dulu Bulan. Bentar. Oh, Mbak Helvi doang yang ini, oke. Kok dia tidak ada? 1, 2, 3. Bentar, kok nggak bisa? Oh, dia error, bentar. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Makasih Mbak Wulan, Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Wulan, Mbak Jihan. Mbak Jihan, Mbak Wulan. Terima kasih teman-teman. Jaga tetap. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Jihan. Iya, Dinda, silakan melanjutkan selanjutnya. Izin Saya live tutup semua. ya teman-teman. Iya, Ya. Mbak.